Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Imam, para alim ulama, Bapak pengurus Masjid Paripurna Darul Aman yang dirahmati Allah. Yang saya banggakan, yang kasihi Bapak Ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang alhamdulillah masih beriktikaf duduk bersama di masjid ini yang dirahmati Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang ke-13 Ramadan ini kita masih bisa menghirup udara segar. Indahnya hidup yang diberikan oleh Allah sebagai nikmat yang paling besar. Karena sesungguhnya hidup ini juga tidak pernah kita minta. Tapi Allah inginkan kita ini hidup. Maka kemudian ketika Allah berikan kita hidup, tentu ada aturan. Aturan yang harus digunakan tentu aturan Allah. Karena yang ngatur hidup ini Allah. Jadi cara berpikir kita Bapak Ibu mestinya sederhana aja. Kalau kita tanya hari ini siapa yang ngasih pakaian kita Allah, siapa yang ngasih tempat tinggal kita Allah, siapa yang ngasih makan kita Allah, siapa yang ngasih hidup kita Allah. Lalu kemudian ketika Allah minta kita untuk menyembah Dia, apa jawaban kita? Kan logikanya sederhana. Ibu yang ngasih pakaian ibu siapa? Suami. Yang membelikan baju ibu siapa? Suami. Yang membelikan perhiasan ibu siapa? Suami. Yang membelikan rumah ibu siapa? Suami. Yang membelikan mobil ibu siapa? Suami. Terus ibu berbakti kepada suami ibu atau suami sebelah? Sederhana kan Pak? Jadi kalau kita yakin bahwa hidup kita ini yang ngasih Allah, maka kemudian kita harus mengabdi berbakti kepada Allah. Tentu pertanyaannya, apa maunya Allah? Maunya Allah kan sederhana Bapak Ibu, disembah udah selesai. Lalu cara menyembahnya bagaimana? Ada aturan yang dibuat oleh Allah, cara bagaimana menyembah Allah. Jadi tidak mau-maunya kita menyembah Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita hari ini kita masih bisa menjadi hamba Allah yang kalaupun belum sempurna amal ibadah kita, paling tidak kita sedang belajar untuk menyempurnakan amal ibadah itu. Ini kalau ditanya Bapak Ibu di sholatnya nggak ada yang khusyuk. Iya kan Bu? Iya kan Pak? Tadi subuh khusyuk terus dari takbir sampai salam. Enggak kan? Ini banyak problem kita yang kita pikir sedang sholat nih. Ini ustadznya Ustadz Mahfuz nih, kayaknya enggak lama ceramah ini. Sedang sholat Pak. Umpama begitu, kan jadi keluar. Makanya ada yang tanya, Pak Ustadz, sebenarnya sholat kita ini bagaimana kualitas kekhusyuan itu? Apa setiap kita sholat yang tidak khusyuk lalu kemudian Allah tidak terima? Kalau seperti itu definisinya, maka sesungguhnya di antara kita ini tak pernah ada yang diterima sholatnya, kan begitu Pak. Makanya di dalam hadis baginda Rasulullah SAW itu Bapak Ibu diceritakan, sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ini kalau sholat nggak pernah khusyuk. Sedang sholat entah apa yang teringat, entah apa yang terbayang-bayang. Bagaimana caranya itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau kamu sedang sholat, kau tarik lagi. Sedang sholat keluar pikiran kita, tarik lagi pikiran itu masuk ke dalam sholat. Perasaan kita sedang sholat keluar, tarik lagi dia ke dalam perasaan sholat. Oh iya, aku lagi sholat nih. Nggak wajar ketika sholat yang dipikirkan sesuatu yang di luar sholat. Yang di dalam sholat itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang ada dalam pikiran kita? Siapa yang ada dalam perasaan kita? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ketika keluar, tarik lagi. Keluar perasaan itu, tarik lagi. Karena kata Nabi SAW, tidak ada iblis yang tidak menggoda orang yang sholat. Justru yang paling senang digoda oleh iblis itu, orang sholat itulah Pak. Kalau orang di media domino, tidak diganggu oleh setan itu Pak. Tidak diganggu loh. Kenapa diganggunya di meja domino itu? Apa menurut ibu yang nak diganggu? Dia di meja domino, bampok. Apa yang diganggu dia? Kalau sahabatnya lah, kawannya lah, konconya. Yang diganggu ini lah yang sedang-sedang sholat nih, sedang-sedang itikaf ini diganggu nih. Ya Pak, gangguannya apa? Iko lama serem, aku ajak pulang boleh. Aku kok setan banyak dalam kok. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kata Rasulullah, andai kata kamu punya anak bayimu baru belajar berjalan. Belajar berjalan Pak, bayi kita tuh. Lalu jalan 2-3 langkah jatuh, jalan 2-3 langkah jatuh, berdiri lagi, jalan lagi jatuh. Emaknya ada di situ, ayahnya ada di situ. Kira-kira ayahnya marah enggak kalau nengok anaknya berjalan lalu jatuh? Tahu Ibu? Ketawa kan, anaknya jatuh Pak, jatuh, ayo sayang berdiri kan gitu Bu. Berdiri, jalan lagi, jalan. 2-3 langkah, kira-kira berbahaya jatuhnya, emaknya lari, ayahnya lari, disambutnya anaknya tuh. Begitu pula kata Nabi, orang yang sholat tuh Pak. Jadi sholat itu kalau kita keluar lalu kemudian kita masukkan lagi, Allah sambut sholat kita tuh. Ketika kita tenang sholat, Allah sambut, bukan Allah katakan, kalau banyak rusak, aku tidak bisa kok. Tidak begitu Pak bahasa. Begitulah sayangnya Allah dengan kita ini. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hadir di masjid ini setiap 5 waktu, bukan hanya hiporia Ramadan, bukan. Ya kan Bu? Kadang-kadang kan masjidnya ini ramai kan karena hiporia Ramadan. Ramadannya ada, masjidnya penuh. Ramadannya selesai, masjidnya kosong lagi. Pengajiannya tinggallah tetua-tetua aja lagi. Karena ada pengajian malam apa sih itu kemarin? Kamis malam Jumat kan? Itu tinggal senior-senior lagi. Yang junior tidak ada lagi Bapak. Jadi seolah-olah amal ibadah ini tertumpu ketika di bulan Ramadan. Selesai Ramadan, habis euforia kita dalam beramal ibadah. Padahal mestinya Ramadan ini menjadi bulan di mana kita berlatih. Bertandingnya kapan? Nanti, jangan sekarang bertandingnya. Ini bulan latihan, ini syahrut tarbiyah, bulan di mana kita berlatih. Kapan kita berlomba? Setelah masuk Syawal baru kita berlomba. Ikon ndak latihan terus ya Pak, ndak berlomba dong. Asal Ramadan latihan. Udah 30 kali Ramadan latihan, tak pernah ikut bertanding dong. Macam mana caranya tuh? Jadi makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan itu sama dengan orang yang berada di sebuah pertandingan. Ada pemain inti, ada pemain cadangan, ada penonton, ada yang tak masuk ke dalam lapangan itu. Siapa pemain intinya? Inilah dia, orang yang sholat, orang yang puasa, ini pemain inti ini. Siapa pemain cadangannya? Dia puasa, tarawih tidak, atau pemain cadangan tuh. Pemain cadangan tuh. Jadi makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin jadi pemain ketika Ramadan, syaratnya 2 aja. Yang pertama puasa, yang kedua tarawih. Kalau kita cuma puasa tidak tarawih, pemain cadangan. Tunggu aja kalau ada yang sakit baru masuk, kalau tidak tak masuk. Atau celakanya jangan pula jadi penonton. Puasa indah, tarawih indah loh. Ya Bu, jadi penonton lah itu tuh. Selama-lama jadi penonton. Sudahlah masuk bayi, orang yang monang orang dapat hadiah hawa indah. Piti awak abijo masuk ke dalam stadion tuh.
Kira-kira awak masuk kelas mana gini kok Bu? Pak, pemain inti. Pemain inti awak kan? Alhamdulillah. Memang wajah-wajah surganya nampak. Wajah-wajah diampuni oleh Allah sudah nampak. Karena memang begitu Bapak Ibu. Ada orang-orang yang rugi, dia celaka dia kata Nabi. Ketika datang Ramadan, lalu Ramadannya pergi, sementara dosanya tak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya sudah, Ramadannya sudah, lalu Ramadannya berakhir, tapi dia tak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena syarat mendapat ampunan di bulan Ramadan itu Bapak Ibu, itu dua aja. Dua syaratnya. Apa syarat yang pertama kata baginda Nabi? Man somahu. Siapa yang puasa? Yang kedua apa syaratnya? Wa qomahu. Kalau dia sholat malam. Sholat malam di situ apa maksudnya? Tarawih. Karena kaitannya dengan puasa. Siapa yang siang harinya puasa, malamnya sholat tarawih, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh, maka dia akan keluar dari dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Tak punya dosa, Mbak. Jadi orang sedang puasa itu kalau mati insya Allah masuk surga. Jadi ibu kalau mau masuk surga minta-minta. Minta-minta di bulan puasa, jangan puasa iko. Ya Pak, jangan puasa iko. Kalau puasa iko masih nampak sehat-sehat leh. Puasa besok, bila-bila awak tidak sehat deh, tapi masih puasa. Nah, kalau nak mati, matilah di bulan puasa itu. Ya gini Pak, ada tempat yang baik untuk mati, ada waktu yang baik untuk mati. Tempat yang baik untuk mati itu tanah haram. Tanah haram itu tempat yang baik. Waktu yang baik atau masa yang baik itu satu ketika puasa Ramadan. Kedua sedang sholat. Sedang sholat takbir Allahu Akbar. Datang maut, malaikat maut. Mati, selesai. Itu aman urusan insya Allah. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syarat untuk mendapatkan ampunan di bulan puasa itu, yang pertama dia puasa, yang kedua dia sholat tarawih. Sholat tarawihnya kita, ini sholat tarawih yang paling minimalis Pak. Minimalis kita nih, 8 rakaat, 1 rakaat, 2 ayat. Kira-kira minimalis enggak? Iya kan? Itu minimalis tuh. 1 rakaat 3 ayat, 1 rakaat 4 ayat. Makanya Bapak Ibu ada nih teman-teman yang Pak Ustadz kami tahun ini sholatnya 20 Ustadz. Setelah dibahas tentang sholat tarawih itu Pak, karena kepingin dapat pahala banyak, dia buatlah sholat tarawih 20. Tambah witir 3, cenderung di kampung. Nah, terus dia ngomong, Pak Ustadz imam kami hafiz Quran 30 juz. Saya bilang bagus tuh. Jadi rencananya Ustadz kami puasa ini nak kami khatamkan 1 Al-Quran. Saya bilang jangan. Kenapa pula jangan Pak Ustadz? Baru pemula. Kehadiran 20 itu aja belum tentu diterima oleh semua orang. Kan begitu Pak. Yang mau 20 itu kan yang wajah-wajah kita ini aja Pak. Kalau yang umur-umur 40 ke bawah enggak mau dia tuh Bapak. Enggak mau dia. Enggak mau dia yang 20 itu. Kenapa? Lama. Jadi macam mana caranya Pak Ustadz? Udah 1 halaman itu kan 15 baris. Buat menjadi 4 rakaat. Berarti ada 2 salam di situ. Enggak pendek kali Pak Ustadz. 1 rakaat 3 baris setengah. Berarti kan sekitar 2 ayat tuh. Kira-kira enggak pendek Pak Ustadz. Enggak pendek tuh dong. Cuma besok 2-3 tahun berikutnya udah jinak orang baru digas. 1 malam 1 juz. Kalau sekarang enggak usah dulu. Kasih rengan-rengan aja dulu. Pemanasan. Kalau awak di kampung kan sholatnya itu aja Pak. Al-hakumut takasur sama kulullah ahad, wal asli sama qul huwallahu ahad. Kok bisa itu Ustaz?
Ada dalilnya? Tidak ada dalil itu, Pak. Jangan dicari dalil alhaqumut takasur sama qulullahu ahad 16 ke atas, inna anzalna sama alhaqumut takasur, tidak ada dalilnya tuh. Lalu kenapa bisa dibuat itu? Ini ulama-ulama dulu di tanah Jawa supaya bisa menghitung, tidak lupa Pak rakaat berapa lagi, maka dibuatlah dari alhaqumut takasur sampai tabat itu pas 10 surat. Itulah aturan mainnya. Jadi kalau mau dirubah silakan aja. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika hari ini kita di sini ada sholat tarawih, jangan dipersoalkan 8.20, jangan dipersoalkan lagi. Orang dulu dahsyat lagi amal ibadahnya. Di Mekah 20, di Madinah 36, di Syria Damaskus 48. Tidak ada Pak orang yang kemudian komplain, tidak ada. Kenapa Madinah 36? Alasannya apa? Kami mau cari pahala. Memang ada batasan sholat tarawih itu berapa? Di Mekah 20, setiap 2 salam mereka tawaf. Pahala tawaf berapa di bulan puasa? Dapat 2 salam tawaf lagi, dapat 2 salam tawaf lagi. Di Madinah tempat tawaf tidak ada. Untuk mengimbangi tawaf orang di Mekah, ditambah dari 20 menjadi 36. Ditambah lagi 16 rakaat. Coba bayangkan, 16 rakaat berarti berapa? 8 salam. Di Syria karena memang masjidnya tidak semulia Mekah Madinah, dijadikan 48. Jadi mereka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, prinsipnya apa? Ketika Ramadan mereka mencari pahala. Jadi bukan masalah 28, 36, 48, bukan itu masalahnya. Jadi karena kita ini orang awam, awamnya tuh sangat awam kita ini Pak. Makanya kadang-kadang 8 pun dipilih. Apa dipilihnya? Kalau musoji itu 8 imamnya enggak lama. Kalau musoji 8-nya enggak pendek, awan yang pendek. Ya Bu, Ibu nyaman sama masjid kita kan? Karena masjid kita standar aja. Kalau orang sholat 8 rakaat 30 menit, kita sholat 8 rakaat 45 menit. Itu kan standar. Standar kita 45 menit. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertanyaan berikutnya, tarawih itu boleh nggak sendiri-sendiri? Boleh kan Bu? Boleh Pak, tarawih itu boleh di rumah. Cuma jangan selama bulan puasa di rumah tarawih. Kenapa? Karena afdalnya sholat tarawih itu berjamaah. Ini temanya sebenarnya ini nih Pak. Sholat tarawih, indahnya sholat tarawih berjamaah. Itu judul saya tuh. Subuh nih. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya sholat tarawih boleh nggak sendiri-sendiri? Boleh. Silakan aja. Karena Rasulullah pertama kali sholat tarawih itu nggak ngajak-ngajak sahabat. Cuma ketika nampak Rasulullah sholat, sahabat pada datang. Udah sholat sendiri-sendiri. Karena kondisi ini dikhawatirkan oleh Nabi, sholat tarawih itu diwajibkan Allah. Lalu malam keempat Nabi nggak keluar lagi dari rumahnya. Nggak keluar lagi. Sahabat sholat masing-masing di rumahnya. Sampai pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, di masjid itu Pak bertumpuk-tumpuk orang. Di situ 3 orang, di situ 5 orang, di situ 8 orang. Masing-masing sholat sekelompok-sekelompok. Maka kata Umar, ini sebaiknya disatukan daripada berkelompok-kelompok, disatukan berjamaah. Jadi kalau hukum awalnya memang sholat tarawih sendiri-sendiri, tapi Umar menjelaskan bahwa sholat tarawih itu sebaiknya berjamaah. Jadi jangan diantukkan Pak antara Nabi sama Umar, jangan diantuk-antukkan. Kalau ngambil afdolnya kan begitu, kalau ngambil cara Nabi sholatnya sendiri, cuma sahabat ikut berjamaah. Kata Umar sebaiknya berjamaah, jangan diantukkan antara Nabi sama sahabat, nggak boleh. Sama dengan kasus sholat 20 dan 8, jangan diantukkan. Kalau diantuk-antukkan nggak bisa. Kenapa? Karena Nabi sudah katakan, kalau kamu beramal, amalah dengan amalanku dan amal khulafaur rasyidin. Kalau begitu boleh enggak 20? Jawabnya boleh. Itu aturan yang dibuat oleh Umar bin Khattab. Kalau memang itu tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi di dalam hadis kan ketemu juga Pak, kalau Nabi itu dijelaskan sholat 20. Nah jadi problem kita sekarang bukan yang 8-20 tuh Pak. Bukan.
Problem kita adalah sholat tarawih itu sebaiknya sendiri atau berjamaah. Maka kembali kepada awal-awalnya, maka sholat tarawih itu yang baik berjamaah. Kenapa? Karena dengan berjamaah, pertama silaturahim terjaga, kedua syiar Islam hidup Pak di bulan Ramadan itu ketika syiar Islam itu ada. Kalau sholat surang-surang masjid sepi juga lah Pak. Makanya bersama-sama. Cuma Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sholat tarawih itu jangan buah-buahan. Tahu buah-buahan? Bakso awak buah-buahan itu Bu. Malam pertama pono sampai ke teras. Malam kedua kurang sebaris. Malam ketiga kurang 2 baris. Ya Pak, itu buah-buahan tuh, hiporia sementara tuh. Sementara mestinya makin ke belakang makin, kan gitu logikanya, kan gitu Pak. Kenapa? Karena finalnya itu kan di 10 terakhir. Harusnya kita semua menjadi orang-orang yang masuk dalam final. Itu enggak, nampak kali bentuk main bola. Yang final itu memang dua grup aja Pak ya. Pemenang 1, pemenang 2 aja lagi. Mestinya kita semua masuk ke dalam kelompok final itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rugi rasanya Bapak Ibu, kita udah bikin masjid besar-besar, dananya miliar rupiah, lalu kemudian nggak diisi. Rugi. Ini sedekah kita berapa yang terletak di sini? Lalu kemudian tidak maksimal kita memanfaatkan sedekah kita. Nggak rugi itu Pak, kan rugi kan? Makanya Bapak Ibu, yuk sholat tarawih sampai ke ujung. Saya yakin Pak, kalau kita ini insya Allah sampai ke ujung nih. Yakin saya. Yang subuh aja datang dia. Apalagi tarawih. Tarawih itu orang dalam keadaan kenyang tuh. Kalau sekarang masih kenyang juga kan Bu? Masih kan? Nanti dah asar nanti baru terasa sedikit ya. Kita nih kadang-kadang ya begitulah. Ya Bu, Pak, jadi sahur itu kenapa oleh Nabi disuruh mengakhirkan? Supaya tidak terasa kali beban kita di dalam lapar dan haus tuh. Akhir sahur itu maksudnya bukan mesti makan, itu yang terakhir Pak. Bu, bukan. Seteguk air menjelang imsak pun namanya juga sahur. Itu sebelum awak tadi malam sahur jam 11 pulang jam 11 sahur Pak. Jam 11 itu tidak sahur tuh Bu. Makan malam untuk mentong bahasa Jawa aja Pak. Ya Bu, sahur itu mesti di tengah malam ke bawah. Itu definisi sahur di dalam fikih itu. Setengah malam berarti jam 1 ke bawah itu namanya sahur. Terus sahur yang paling afdal kapan? Menjelang imsak, itu aja. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yuk kita ramaikan masjid dalam konsep sholat tarawih berjamaah. Jadi sholat tarawih berjamaah itu Bapak Ibu, kita jangan mandang siapa imamnya, tapi datang aja ke masjid ini. Imam tanggung jawab pengurus siapa yang akan jadi imam. Udah jelas tuh kalau masjid kita tidak ada masalah. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Karena kajian saya cuma sekali di sini. Yang kedua, amalan di bulan Ramadan itu Bapak Ibu, itu sedekah. Karena Nabi ditanya oleh sahabat SAW itu, kapan sedekah itu yang paling afdol? Sedekah yang paling afdol itu adalah sedekahun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan itu sama Pak prinsipnya sama sedekah di luar bulan Ramadan. Saya selalu sampaikan kepada jemaah-jemaah saya, sedekah itu Bapak Ibu prinsipnya bukan berapa besarnya, tapi sedekah itu berapa bisanya. Karena kalau berapa besarnya, ibu-ibu ke masjid nggak pernah bawa uang besar. Ya kan Bu? Yang ibu bawa uang apa coba? Ya kan begitu memang di dalam Al-Quran juga gayanya begitu Pak. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa itu orang yang menginfakkan sebagian hartanya di waktu lapang, di waktu sempit. Jadi bukan masalah berapa besarnya, tapi berapa bisanya. Waktu ketika lapang bisanya banyak, ngasihnya banyak. Ketika sempit, ketika kita tak punya, ya ngasihnya sedikit. Yang penting ada ngasih, itu yang menjadi prinsipnya.
Makanya sedekah itu bukan berapa besarnya, tapi berapa bisanya. Kalau saya ledekin ibu-ibu, nyatanya ibu-ibu memang ke masjid nggak pernah bawa uang besar. Yang dibawa uang kecil. Kapan ke bawa uang besar? Kalau pergi ke mall mau beli emas. Ya kan Pak, Bu? Jadi kalau ke masjid sayang bawa uang besar. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati kita semua Bapak Ibu, rezeki ini titipan dari Allah dan itu cuma ditumpangkan oleh Allah kepada kita. Ada orang yang oleh Allah dititipkan, ini titipkan ya, ini untuk saya nih, harta saya titipkan dengan kamu. Banyak dititipkannya. Ini harta saya ya, kata Allah, saya titipkan ke kamu, dikit dititipkan. Maka kemudian ada istilah orang kaya, orang miskin. Padahal itu cuma titipan Allah aja. Titipan Allah di sana banyak. Ketika banyak, tanggung jawabnya besar. Kalau yang di sini dititipkan sedikit, ketika sedikit tanggung jawabnya kecil. Makanya jangan merasa hebat ketika kaya. Justru ini berbahaya bagi orang-orang kaya. Maka orang miskin itu Bapak Ibu kalau dia sabar kepada Allah didulukan masuk surga 500 tahun ketimbang orang kaya. Ibu mau duluan masuk surga atau bagaimana? Ya kalau mau duluan lebih baik jadi orang miskin daripada orang kaya. Cuma nyatanya jadi orang miskin ya enak ya Bu. Nah jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tutup kajian kita. Ini jam 6:10 selesai. Kan 30 menit cuma nih. Tadi jam 6 kurang 20, berarti jam 6:10 selesai. Saya tutup dengan sebuah kisah. Umat Bani Israel, ini dalam hadis Pak, dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijumpai hadis ini. Ada orang yang oleh Allah dikasih ujian. Ujiannya beda-beda. Di kampung sebelah ini, ada orang sakit, sakitnya kusta. Orang sebelah sini sakit, sakitnya botak. Orang sebelah sini sakit, sakitnya buta. Apa kata Allah? Malaikat turun, kamu uji orang bertiga tuh. Turun malaikat Bapak Ibu, ketemu sama orang yang sakit kusta. Ditanya, Tuan, berapa lama Tuan sakit? Udah lama, berpuluh tahun. Apa yang paling Tuan inginkan? Aku sehat, kulitku kembali berminyak lebih cantik daripada kulit orang lain. Boleh enggak aku doakan? Boleh. Didoakan Pak oleh malaikat tuh. Sehat Pak, langsung berminyak kulit. Terus ditanya oleh malaikat, harta yang paling kamu sukai apa? Aku mau onta. Oleh malaikat itu dikasih onta betina yang sedang bunting. Pak ini ke kampung sekolah Pak. Sampai di sekolah jumpa orang botak tadi. Tuan, dah berapa lama Tuan botak? Sejak ketek lah botak, tidak pernah tumbuh rambut dah. Apa yang Tuan inginkan? Saya ingin rambut saya tumbuh panjang sebahu ikal mayang bergelombang. Coba. Dan ikal mayang bergelombang itu kan Pak. Mau saya doakan. Mau didoakan tumbuh rambut langsung panjang. Bu bayangkannya ada begitu. Sepundak pun. Terus ditanya, harta apa yang kamu inginkan? Apa dia bilang? Aku kepingin seekor sapi. Dikasihlah Pak sapi betina yang lagi bunting. Painya ke kampung sebelah, jumpa orang butuh. Pak, lah berapa lama Pak butuh? Sejak lahir saya buta. Apa yang Bapak inginkan? Aku ingin bisa melihat, supaya aku bisa melihat ciptaan Allah, supaya aku bisa melihat manusia yang diciptakan oleh Allah. Kayak apa indahnya manusianya. Mau enggak Bapak aku doakan? Mau? Didoakannya Pak, sembuh. Terbuka langsung mata, bisa nengok, ya Allah cantiknya ciptaan kau ya Allah. Ditanya malaikat, apa harta yang engkau inginkan? Aku kepingin punya kambing. Dikasih kambing betina yang lagi bunting. Jadi kau cerita bunting-bunting aja Ibu. Kenapa masalah bunting? Karena kalau belum bunting terpaksa mencari pejantan, kan itu masalahnya Pak. Nah, mencari pejantan, yuk kalau orang mau, kalau orang kuliah. Nah, akhirnya dikasihlah yang bunting-bunting tuh. Singkat cerita Pak, berkembang biaklah harta orang nih. Ini ontanya satu lembah, yang di sini sapinya satu lembah antara dua gunung. Yang satu sana yang buta tadi kambingnya satu lembah. Udah kaya raya. Apa kata Allah? Malaikat turun kamu ke bawah, uji dia lagi. Uji Pak, turun malaikat tuh. Ketemu sama orang yang tadi kusta tuh. Hanyalah contoh orang kusta, lo malaikat berbuk. Datangnya seperti orang kusta.
Assalamualaikum, Waalaikumsalam Pak, saya lagi musafir Pak, saya butuh dana, butuh biaya untuk saya melanjutkan ke kampung sekolah. Aduh harap tu yang bisa Pak Agin sing ini jadilah. Apa katanya? Iko harap tu kau ndak ada ikut campur tangan orang, kau pusatku nenek moyang kami, kau kayu sejak asli dan kau. Kalau niung kayu model kau cari mak ayah kayu model dia. Apa kata malaikat ni? Pak, tapi rasa-rasa saya kenal dengan bapak ni. Di mana saya ketemu sama kamu? Tapi rasanya bapak dulu kena kusta sama aja deh, mah. Tak pernah dah, dia sejak lahir ada minyak kulit kau. Ya Pak, apa kata malaikat tu? Andai kata Tuhan berbohong, Allah akan kembalikan keadaan Tuhan seperti semula. Pergi dia ke kampung sebelah, lah jadi orang botak lah nyo. Sampai situ Pak, saya lagi musafir Pak, tak ada biaya di kampung sebelah, boleh enggak Bapak kasih dikit aja? Apa dia bilang? Aku lagi sibuk, bisnisku banyak hari ini. Bisnis banyak, uang keluar banyak, hutang orang pun banyak, aku tak bisa ngasih. Tapi Pak Rasul-Rasul kenal dengan Bapak, dulu Bapak botak ya nak? Nggak ada botak, rejak lahir ke lagi kalma yang bergelombang kok. Ya Pak? Apa kata malaikat tu? Bapak kalau berbohong, Allah kembalikan keadaan bapak seperti semula. Pergi dia kampung sebelah. Bersulah dia orang yang butuh tadi tu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa yang bisa saya bantu Pak? Saya musafir, kehabisan biaya. Kalau bapak mau ambil tu kambing saya, seberapa bapak mau, dan tinggalkan untuk saya berapa bapak mau. Nah apa ambil saudara tinggalkan siku nak lapor. Apa lu cuma itu? Dia minta semini ya. Itu dulu ada orang datang mendoakan saya, terus saya dikasih kambing, sekarang saya ternak, dia berkembang biak dia. Itu titipan Allah. Nggak ada singgung menyinggung dengan saya. Kalau bukan kena Allah saya tak punya apa-apa. Kau ambillah, nanti Allah pasti akan ganti. Apa mau yang seperti orang pertama kedua atau yang ketiga? Tu harta ibu titipan Allah gini sih kok. Wah, sedih. Nak selesai itu MDA dia nak selesai sudah. Ibu, daripada di doan beko kembali seperti semula, jual kerupuk, jual minyak, rasa deh bapak ibu. Ya Pak. Makanya bagilah sekarang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dah Pak. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.